paru respirasi yang paling banyak terjadi adalah common cold, influenza, pneumonia, PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, dan asma. Ini yang paling sering terjadi ya untuk di Indonesia. Infeksi saluran pernafasan atas atau common cold dan influenza itu biasanya adalah penyebab utama kunjungan berobat ke dokter dan adalah penyebab utama kehilangan hari kerja dan kehilangan hari sekolah. Common cold disebabkan oleh rhinovirus. Anak-anak mengalami 6-10 episode per tahun dan dewasa mengalami 2-4 episode per tahun. Influenza disebabkan oleh virus influenza mengenai 5-20% dari populasi setiap tahunnya dan bisa mengakibatkan komplikasi yaitu pneumonia atau infeksi saluran napas bawah. Jadi ini beda antara common cold dan influenza ya. Cold disebabkan oleh rhinovirus, coronavirus, adenovirus. Umumnya self-limiting dengan gejala batuk, bersin, sakit kepala yang membaik dalam waktu 7-10 hari. Karena belum ada pengobatan yang efektif secara kasual, maka pengobatan bersifat simptomatik dan suplementasi. Suplementasinya biasanya kita kasih ginkgo, vitamin C, echinacea, dan elderberry. Influenza disebabkan oleh virus influenza bisa A, B, C, D, tapi yang paling sering tuh influenza A atau influenza B ya. Nah, gejala lebih berat dari common cold, batuk, bersin, sakit kepala, demam, nyeri otot dapat berkomplikasi menjadi pneumonia atau otitis media. Otitis media itu adalah infeksi di telinga ya, sedangkan pneumonia adalah infeksi di paru. Influenza menyebabkan 300.000 sampai 600.000 kematian menurut WHO. Nah, di sini kita lihat apa bedanya sih antara common cold dengan influenza. Kalau common cold itu penyebabnya rhinovirus, adenovirus, coronavirus. Kalau influenza, virus influenza. Nah, common cold itu anak 6-10 episode per tahun, dewasa 2-4. Kalau influenza 5-20% dari populasi setiap tahun. Gejalanya hampir sama ya, batuk, bersin, sakit kepala. Tapi kalau influenza tuh lebih berat. Biasanya pakai demam sama nyeri otot. Jadi biasanya sekarang tuh banyak ya karena perubahan cuaca, hujan, panas, dingin, apa semua. Banyak pasien dengan batuk-batuk, demam, nyeri otot. Jadi dia udah masuk ke influenza yang itu yang bahaya yang bisa menjadi pneumonia. Kalau keparahannya, kalau common cold dia self-limiting bisa sembuh dan membaik dalam waktu 7-10 hari. Sementara kalau influenza dia lebih berat dari common cold, dapat berkomplikasi menjadi pneumonia atau otitis media. Pencegahannya tidak ada vaksin ya. Mencegah common cold apa cara pencegahan? Karena kan ini virus ya. Kalau virus itu dia harus ada benda yang hidup ya. Jadi biasanya bersin atau apa tuh ke kita. Nah, kita tuh nggak cuci tangan. Akhirnya kita ngapain hidung dan segala macam. Jadi makanya harus sering cuci tangan. Jadi kalau kita pegang sesuatu cuci tangan. Nah, ini kan udah ada ya waktu COVID kemarin kita kan udah sering ya disuruh untuk mencuci tangan. Itu cara mencuci tangan yang benar ya. Pertama tangannya bersabun, habis itu ini langkah 1, langkah 2 itu kemudian langkah 3 digosok, langkah 4 gosok di jempol, langkah 5 tuh dipegang itu ya untuk kan apa namanya jari 2-5 ke telapak tangan, kemudian dituju udah bisa untuk dicuci. Kemudian jangan lupa kalau pakai masker. Kenapa sekarang tuh pakai masker kan nggak diwajibkan ya, tapi kalau kita sakit lebih baik kita yang pakai masker. Kemudian untuk anak-anak kalau misalnya batuk atau jangan langsung nggak ada tutup ya, jadi kalau bisa pakai tisu supaya bersin, jadi dropletnya itu nggak sampai kena ke orang lain. Kemudian kita sarankan untuk memberikan vitamin ya, injeksi vitamin atau suplemen dalam bentuk oral atau kita kasih vaksinasi. Common cold dan influenza pertama itu istirahat yang cukup. Kenapa banyak yang sakit sekarang ini? Karena kurang istirahat ya. Mungkin dia begadang karena pekerjaannya lembur ya, atau dia pergi keluar kota baru nyampe, besok kerja lagi. Nah itu yang
kurang ya, atau makan makanan bergizinya kurang, mungkin dia buru-buru, makanannya nggak cukup, makanan yang sempurna ya itu nggak cukup. Nah itu yang kita harus kasih makannya yang bergizi. Kemudian kita kalau misalnya dia udah 2-3 hari kemudian makan obat yang sendiri masih belum sembuh, sebaiknya sih hubungi dokter untuk mendapat pengobatan gejala. Tapi sebaiknya tetap suplemen tuh harus setiap hari ya. Nah, aktivitas olahraga yang cukup, maksudnya ini apa? Olahraga rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga rutin jangka panjang dapat menurunkan kejadian common cold secara bermakna. Jadi di sini kita lihat 150 menit ya. Jadi ada intensitas sedang ya. Intensitas sedang nih 150 menit atau 75 menit pada aerobic exercise. Jadi misalnya nih yang sedang itu misalnya lari. Jadi lari itu kita 150 menit itu 30 menit per hari kita lari. Nah, 2 menitnya itu 2 kali per weeknya itu kita bisa angkat beban ya. Jadi bisa angkat beban. Jadi 7 hari nih. 30 menit untuk lari per hari dan 2 kali untuk angkat beban. Nah, itu yang bagus sekali ya untuk kita. Nah, gimana sih cara ngitung heart rate atau denyut nadi itu? Biasanya 220 dikurang umur ya. Nah, di sini kalau kita lihat moderate intensity itu 65-75% dari denyut nadinya ya. Nah, kalau kita lihat exercise dan stretchers itu 0-3 bulan, 3-6, 6-9, 9-12. Nah, di sini yang disarankan itu tadi. Jadi 150 menit untuk exercise medium dan 2 kali untuk angkat beban ya. Lanjut. Nah, nutrisi seimbang. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi sekarang omongnya nutrisi seimbang ya. Nutrisi seimbang tuh seimbang antara makronutrien dan mikronutrien. Karena apa? Karena fungsi sel imun tergantung dari nutrisi yang seimbang. Nutrisi seimbang nih makronutrien tuh apa? Karbohidrat, protein, dan fat ya. Dulu kan ada kita istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang adalah nutrisi seimbang. Kemudian mikronutrien itu adalah vitamin, mineral, dan water. Jadi vitamin, mineral tuh jangan lupa karena ini adalah mikronutrien. Dari faktor risiko, rokok, alkohol, stres ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih merokok, please ya, udah nggak zamannya lagi kita merokok. Karena rokok itu adalah penyakit yang kita bawa sendiri. Karena kita udah tahu nih risikonya, tapi kita tetap menghisap. Berarti kan kita udah nggak benar gitu untuk menjaga kesehatan kita ya. Kemudian alkohol, kenapa alkohol? Karena alkohol itu membuat fungsi hatinya jadi nggak bagus. Pertama perlemakan hati, kemudian nanti sirosis hati, pengerasan hati, kemudian jadi hepatoma atau kanker hati. Nah, stres itu apa? Stres itu jadi membuat daya tahan tubuh rendah, lebih gampang sakit, lebih gampang sakit ya, lebih gampang lemes, lebih gampang tidak bersemangat. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, salah satu mengurangi stres itu olahraga. Jadi dengan olahraga itu bisa mengurangi stres. Jadi kita harus hidup sehat karena sakit itu mahal. Farmakologinya apa nih? Farmakologinya tentang ilmu tentang obat-obatan. Ini sedikit aja ya kita jelasin supaya peserta di sini tahu. Oh ya, saya makan ini obatnya untuk apa sih? Saya nggak tahu deh. Dokternya ngasihnya ini, tapi saya nggak tahu gunanya apa. Nah, ini kita jelasin ya. Misalnya nih dikasih vitamin B kompleks itu untuk apa sih? Berperan dalam metabolisme makanan menjadi energi booster, pemeliharaan fungsi saraf, pembentukan sel darah merah, misalnya B6, asam folat, B12, dan daya tahan tubuh. Ini untuk vitamin B. Vitamin C sebagai antioksidan, daya tahan tubuh, imun booster, membantu sintesis kolagen, penyembuhan luka, dan kekencangan kulit, dan mempercerah kulit. Tapi hati-hati ya, sekarang tuh ada ibu-ibu yang kadang untuk kulitnya kan agak gelap ya, jadi suka datang ke
IGD atau ke klinik tuh untuk suntik vitamin C. Nah, ini vitamin B, C itu kan dia dibuang di ginjal. Nah, kalau dia vitamin C dosisnya terlalu tinggi, ginjalnya nggak kuat. Jadi akhirnya ginjal itu kan fungsinya sebagai filtrasi ya, saringan. Akhirnya jadi bocor ginjalnya. Nah, kulit cerah tapi ginjal jadi bocor. Akhirnya dia gagal ginjal. Jadi hati-hati ya. Kita nggak usah terlalu berlebihan. Tapi karena kalau udah kulitnya udah misalnya kayak sawo matang ya kita syukurin aja, yang penting kulitnya tuh nggak kusam ya, jadi harus perawatan, nggak perlu kita harus seperti putih banget karena memang udah turunannya. Jadi kalau kita memang harus mau cerah gitu ya kita perawatan, tapi tidak perlu vitamin C dosis tinggi itu ada teman saya seperti itu. Jadi dia suntik vitamin C akhirnya ginjalnya yang nggak kuat ya. Jadi hati-hati, kita harus sayangin organ tubuh kita ya. Nah, benefit dari vitamin C itu apa? Poten antioksidan, fungsi untuk sel immune function ya, yang tadi ya udah sebagai kolagen, kemudian membantu dalam absorpsi dari zat besi, kemudian untuk membuat kulit lebih cerah. Ya, next slide. Kemudian vitamin E. Nah, itu waktu kita COVID kemarin kan banyak tuh kita dikasih vitamin E, zinkum, vitamin C, vitamin D. Nah, di sini sebagai antioksidan juga ya. Vitamin E menjaga kesehatan kulit dan daya tahan tubuh. Kemudian zinkum nih, zinkum itu mineral yang bantu sintesis protein dan DNA sebagai antioksidan, daya tahan tubuh dan membantu penyembuhan luka ya. Di sini ada nutrien, mikronutrien ya, ada zinkum, iron, kemudian ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Di sini ada keterangannya untuk kegunaannya. Jadi take home message-nya, imunitas yang baik diperlukan untuk melindungi tubuh dari berbagai kuman, perkuat imunitas dengan tidur cukup, jaga berat badan normal, nutrisi seimbang, olahraga teratur, dan kelola stres. Vitamin yang kita berikan adalah vitamin B, C, D, E, dan zinkum, bermanfaat untuk fungsi sistem imun tubuh. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Linda Putri. atas paparan materinya yang sangat informatif, Dok. Terima kasih banyak. Mungkin untuk peserta yang bisa yang ada pertanyaan untuk Dokter Linda bisa menuliskan di kolom chat dan juga bisa langsung untuk bertanya ke Dokter Linda dengan raise hand. Dari materi Dokter Linda tadi mungkin kita banyak banget informasi penting, baik itu tips kesehatan dan juga beberapa manfaat vitamin ya Dok ya. Baik itu B kompleks, kemudian vitamin C yang mungkin sehari-hari peserta juga sudah banyak mengonsumsi, dan juga vitamin D. Jadi sayur yang sekarang yang bagus tuh biasanya seperti yang banyak antioksidan seperti brokoli itu bagus ya. Brokoli, kemudian salad-salad yang dijual itu bagus ya. Itu banyak mengandung vitamin B, C ya, kemudian mineral juga bagus. Kemudian tomat ya yang ada yang warna-warna hijau, warna merah, yang warna-warni aja aman aja sih. Kemudian untuk vitamin tiap hari nggak apa-apa, karena yang penting vitaminnya misalnya nih, vitamin ini kadang-kadang ada yang berlebihan. Jadi misalnya nih minum vitamin, misalnya kandungannya ada A, B, C, D. Nanti kita beli lagi vitaminnya ada A, B, C. Jadi kalau bisa multivitaminnya itu yang kandungannya itu beda. Misalnya multivitamin 1, tapi kita lihat vitamin D-nya misalnya cuma 200 IU ya, sementara kan kita butuhnya 1000 ya. Jadi kita tambahin aja vitamin D yang everyday, yang single ya. Kemudian misalnya kita butuh omega 3. Nah, kita lihat omega 3-nya itu cuma berapa, cuma 100 IU atau berapa. Nah, kita tambahin lagi itu. Jadi kita lihat dulu multivitamin yang kita minum itu cukup nggak dengan kebutuhan kita. Kalau nggak, kita tambahin gitu.
Ya, jadi kalau sakit flu tadi kan kita bedakan antara common cold dan influenza. Jadi kalau dia memang sering flu, nah kita lihat dia ada alergi nggak. Biasanya kalau alergi itu biasa pagi-pagi suka bersin. Nah, biasa kita bilang rinitis alergika ya. Jadi hidungnya suka bersin-bersin. Nah, kalau misalnya memang dia ada flu terus-terusan, nah kita cegah dengan apa? Dengan vaksin. Tadi kan udah kita omong ya, vaksin influenza, kemudian nutrisi, kemudian kita istirahat cukup. Nah, itu yang kita harus. Dan kemudian kalau yang alergi, kita lihat dulu di keluarga kita ada yang alergi nggak. Misalnya memang turunan kita ada alergi. Nah, itu biasanya dengan pemberian vitamin D yang cukup, ya vitamin A, ya itu biasanya untuk mencegah supaya jangan sering kambuh, ya. Ya, kemudian lingkungan kita, misalnya nih, kita udah sering rinitis ya atau pilek atau apa. Nah, di lingkungan kita itu jangan harus bersih. Biasanya banyak bulu-bulu karpet ya atau tempat tidur kita yang kurang dibersihkan atau AC juga harus 3 bulan sekali harus dibersihkan. Jadi biasanya kalau untuk yang alergi itu harus clean. Dia harus clean. Kalau misalnya di kamar kita tidur kita kamar kerja banyak buku, itu kita harus masukin ke lemari. Jadi di Indonesia ini kita tingkat infeksinya terlalu tinggi ya. Kita untuk TBC itu nomor 2 terbanyak di dunia. Nomor 2 setelah India. Jadi kalau kita kurang tidur, kita bisa terinfeksi, terpapar kuman TB. Kemudian kalau kita merokok itu buat daya tahan tubuh rendah. Daya tahan tubuh rendah sehingga lebih gampang terinfeksi bakteri, terinfeksi virus. Makanya kita harus sayang sama paru kita. Karena apa? Karena paru kita itu nggak ada filternya. Nggak ada filternya, dia langsung ke udara terbuka. Apalagi Indonesia tingkat cukat meter berapa. Nah, salah satu polusi itu menyebabkan kanker paru, menyebabkan PPOK, penyakit paru akibat merokok atau akibat polusi ya. Kemudian bisa menyebabkan kanker otak. Nah, sekarang itu kebetulan saya ya untuk onkologi toraksnya, ternyata pasien-pasien itu yang kanker paru itu ini hubungan yang sangat bermakna perokok dengan merokok. Nah, merokok itu kan dia ada nikotinnya ya. Nikotin tuh dia bisa menempati dopamin dalam otak. Kenapa? Makanya merokok itu jadi dia ada rasa nikmat rokok. Nah, yang kasihan tuh pasien yang perokok pasif. Dia tidak merasakan nikmatnya merokok, tapi dia merasakan dampaknya. Dan pasien-pasien kita sekarang ini banyak yang kena kanker paru, perempuan merokok. Nah, dia dapatnya dari siapa? Dari Kak dia salah satunya adalah suami atau dari ayahnya. Jadi harus kalau kita merokok kalau diri kita udah tahu nih sakit kita ini karena di dalam rokok itu kan kandungan menyebabkan kanker, menyebabkan ini udah tahu ya. Tapi kalau lingkungan kita sakit gara-gara kita kan termasuk orang yang membuat lingkungan kita menderita karena kita ya. Jadi kita sebaiknya sih jangan merokok ya. Kemudian, oke, seperti itu ya.